Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan ada dalam ibadah rumah tangga di hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara Jemaat di rumah? Saya berharap dan kami terus berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, semangat dan sukacita. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama di rumah masing-masing. Lagu, bahan Alkitab, bacaan Alkitab, dan tema sudah saya bagikan di grup WhatsApp bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat. Begitu kita akan bersama-sama memulai. Mari kita masuki ibadah kita teduhkan hati, pikiran kita, siapkan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari pujian pembukaan Kidung Jemaat 293, Kidung Jemaat bait 1 dan bait yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bait 3, puji bait ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami diberikan kesempatan kesehatan dari Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Di rumah kami masing-masing, kami membangun mezbah kami bersama seisi rumah kami. Kami berdoa biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami dari awal sampai akhir dalam ibadah ini, dan kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman. Dan biarlah ibadah ini dari awal sampai akhir jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383, Kidung Jemaat 383.
kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bait yang ketiga. Badai dan gelora laut tunduk padanya, kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman yang hidup, saat ini Tuhan, di malam ini, dalam kerendahan hati kami semua jemaat-Mu, di rumah kami masing-masing, Engkau melihat kami yang setia menantikan firman Tuhan, yang setia merindukan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Malam hari ini kami siapkan setiap hati kami untuk menikmati makanan bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami diberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat memahaminya, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga yang sudah saya share di grup WhatsApp, terambil dari Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9, kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 9, kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa mengikuti bersama saya yang membaca dari sini. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop orang yang buta sejak lahirnya.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda, yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini tema yang diberikan, saya angkat tema di sini, bukan dia, kamu, mereka, melainkan Allah. Bukan dia, kamu, mereka, melainkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kampung saya dulu biasanya karena masih begitu kental okultisme, kuasa-kuasa kegelapan, maka ketika ada seseorang yang kena sakit atau kena musibah, maka orang lain cenderung untuk langsung menjudge, langsung menghakimi bahwa yang pertama dia kena ilmu hitam. Yang pertama. Yang kedua, orang langsung menjudge ini dia melakukan dosa apa. Yang ketiga, ada orang yang menjudge mungkin ini dosa orang tuanya. Dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ini salah? Ini juga belum tentu salah juga. Karena di bagian firman Tuhan yang lain, Yesaya 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan bagi kita semua bahwa tangan Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi Ia membuat kita terpisah dan merasa seperti Allah meninggalkan, menjauhi, membelakangi kita adalah dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Maka bisa jadi kita menderita karena kesalahan dan dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini, malam hari ini, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Kalau kita baca secara lengkap sampai ayat 41, Bapak Ibu silakan membacanya di rumah masing-masing. Ternyata apa yang terjadi diperhadapkan oleh Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus sedang berjalan dalam masa pelayanannya selama di dunia ini bersama murid-muridnya. Mereka diperhadapkan dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, mari kita lihat konteksnya apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi pada saat itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu sakit, di tengah-tengah masyarakat Yahudi, mereka punya pemahaman bahwa orang itu sedang kena tulah dari Allah. Nah ini, orang itu sedang dimurkai oleh Allah. Sama seperti yang tadi saya sebutkan di kampung saya tadi. Yang kedua, murid-murid ketika melihat orang buta sejak lahirnya ini, mereka melihat ini sebagai sebuah aib bagi orang ini. Maka ketika orang ini melakukan, ada dalam suatu keaibannya, ada dalam suatu kesalahannya,
cenderung masyarakat akan menolak orang buta sejak lahirnya ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa ternyata murid-murid Yesus, di pikiran mereka, di pemahaman mereka, orang yang buta sejak lahirnya itu, ketika mereka diperhadapkan dengan orang buta ini, murid-muridnya yang ketiga, mereka punya pemahaman bahwa ini pasti ada sesuatu yang salah dari orang tuanya. Mereka langsung menghakimi, mereka langsung menjudge tanpa mereka melihat ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan, Tuhan mau sampaikan. Dan di ayatnya yang ketiga, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran, dalam benak murid-muridnya. Sehingga ketika Yesus mengiyakan ketika ini dosa orang tuanya, ini dosa dia, maka ketika orang ini berbuat dosa, orang Yahudi punya kecenderungan apa? Orang yang berbuat dosa, dia harus mentahirkan dirinya, dia harus dijauhi, dia harus dibuang. Karena apa? Dia sedang dibenci oleh Allah. Yesus tahu apa yang ada di benak, apa yang ada di pikiran murid-muridnya saat itu. Sehingga Yesus menjawab mereka. Di ayat yang ketiga katakan begini, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat jawaban Yesus memangkas setiap pemikiran-pemikiran orang murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa ketika orang itu ada dalam penderitaan, pergumulan, selamanya dia harus dipojokkan dengan dosa dan kesalahannya. Selamanya dia harus ditindas dengan penderitaannya. Dia sudah sakit, ditambah lagi menderita. Maka Yesus katakan, bukan dia, bukan orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan melalui penderitaan orang yang buta sejak lahirnya ini. Ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan, yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang buta ini. Dan Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 4 dan seterusnya, bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Artinya pekerjaan Allah harus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, di dalam melalui kehidupan orang buta ini. Dan akan ada waktunya, saatnya terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berhenti dari setiap pekerjaan kita, untuk berhenti dari setiap penyataan Allah. Akan ada waktunya. Dan Tuhan Yesus katakan, mari kita kerjakan selama hari masih siang. Artinya kalau masih siang masih ada kesempatan, pekerjaan Allah dinyatakan, mari kita kerjakan benar-benar, sungguh-sungguh pekerjaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kita. Dan kemudian Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Apa berita firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini, Bapak Ibu Saudara? Berita firman Tuhan bagi kita malam hari ini adalah, yang pertama, mari ketika kita saat ini mungkin kita ada di pihak orang yang buta ini, mungkin kita tidak buta secara jasmani, tapi kita sedang ada dalam penderitaan dan pergumulan berat, beban berat yang saat ini sedang kita pikul, yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara dan saya kita jalani. Bagaimana pendeta saya harus menjalani kehidupan saya, bagaimana anak saya mau sekolah, bagaimana anak saya mau melanjutkan pendidikannya, bagaimana suami saya harus melanjutkan pekerjaannya di tengah-tengah krisis seperti ini, bagaimana pendeta saya sakit dan tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Saya sudah mencoba berobat ke sana kemari, mencoba begini begitu dan sebagainya, tapi sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian nyata. Ada seorang yang begitu aktif melayani. Lalu seorang ibu yang begitu aktif melayani. Lalu dia karena begitu aktifnya, karena begitu luar biasa semangatnya, sampai ketika dia mengandung, saat dia mengandung pun dia masih terus menjalankan tugas pelayanannya.
Apa yang terjadi? Waktu berlalu, anaknya sudah besar. Akhirnya ibu ini yang begitu aktif melayani, dia mengalami satu penyakit yang bukan penyakit sembarang, kanker tulang. Lalu dia bertanya kepada banyak orang, kepada hamba-hamba Tuhan, dia bertanya, kenapa saya begini? Saya ini dari muda aktif, saya ini melayani, bahkan seketika saya mengandung pun dengan perut yang begitu, perut yang hamil, yang dengan keadaan perut yang besar seperti itu, saya tetap melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tapi kenapa ketika di usia saya seperti sekarang ini, usia lanjut saya, Tuhan kasih saya penyakit kanker? Cerita punya cerita, usut punya usut. Ternyata ibu ini sudah begitu banyak berobat ke sana kemari, bahkan dia menjalani pengobatan yang tidak bisa menjalaninya. Dan BPJS waktu itu belum berlaku, sehingga dia bersaksi bahwa untungnya Tuhan itu baik bagi saya. Nah, ini dia katakan, ya, saya berobat dengan begitu macam, tapi dari mana datangnya itu berkat-berkat Tuhan itu? Ada saja ketika saya mau harus CT scan, ketika saya harus masuk ke tabung kapsul yang besar itu untuk MRI, saya harus disinar, saya harus disuntik dengan begitu macam banyak perkara, banyak hal itu. Lalu kemudian dia bilang, ada saja berkat Tuhan yang datang. Saya nggak tahu datang dari mana. Sampai hari ini, kata ibu itu pada saat itu. Apa yang mau disampaikan? Lalu seorang hamba Tuhan katakan begini, Ibu, Tuhan sudah menjawab doa ibu. Tuhan tidak mau membiarkan dirinya berhutang bagi ibu. Ibu sudah memberikan semua totalitas apa yang ibu punya dalam kehidupan ibu. Dari ibu muda, mengandung, bahkan sampai punya keluarga, punya anak dan sebagainya, ibu tetap aktif melayani. Tuhan tidak membiarkan dirinya berhutang pada siapapun. Dan ketika ibu saat ini sedang menjalani sakit ini, Tuhan menyatakan kuasanya bagi ibu, bagi keluarga, suami, anak-anak, bagi semua orang, supaya orang melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi ibu dan bagi semua orang. Itu menjadi satu kesaksian yang hidup, yang nyata bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang ada dalam pergumulan yang tidak biasa, pergumulan yang luar biasa, extraordinary, yang menguras hati, menguras pikiran, menguras tenaga, menguras air mata kita sampai sudah menjadi kering. Tapi Tuhan katakan malam hari ini, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mampu melalui persoalan-persoalan kita, pekerjaan Allah itu semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia begitu banyak mengalami penderitaan, tapi dia bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena pekerjaan Allah tidak dapat dihambat oleh begitu banyak tantangan, pergumulan, dan persoalan. Paulus bisa saja menderita, masuk keluar penjara, tapi firman Allah tidak pernah dipenjarakan. Pekerjaan-pekerjaan Allah tidak pernah terpenjara. Ketika Paulus di penjara di Filipi bersama dengan murid-murid yang lain, rekan-rekan sepelayanannya, apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan Paulus bersama dengan kawan-kawannya. Simon Petrus Paulus bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya bahwa mari ketika saat ini kita mengalami pergumulan, ketika saat ini kita mengalami penderitaan, kita yakini sungguh, terima kasih Tuhan. Berikan saya kekuatan Tuhan, berikan saya kemampuan Tuhan, berikan saya hikmat ya Tuhan, supaya saya mampu menjalani
pergumulan ini. Berikan saya hikmat Tuhan, supaya saya tidak cepat-cepat meninggalkan Tuhan Yesus. Berikan saya kekuatan, topangan Tuhan, supaya saya tidak cepat-cepat untuk meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu yang mencari doa kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Mungkin saya tidak tahu apa yang saat ini Bapak Ibu sedang gumuli. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Rindukah saudara untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah? Biarlah pekerjaan Allah itu terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Fokus kita bukan kepada Dia, bukan kepada kamu, bukan kepada mereka, tapi fokus kita adalah kepada Allah yang mengerjakan pekerjaannya di dalam kita. Selamat malam, selamat berjuang, terus tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416. Kidung Jemaat 416. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. bait 1 dan baitnya yang kedua. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Bait yang kedua. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dari pujian kita malam hari ini sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan, kita yakini bahwa ternyata walaupun pekerjaan Tuhan itu, walaupun kuasa Tuhan itu saat ini belum nyata dalam kehidupan kita, belum kita alami jawaban doa dari Tuhan, masih tersembunyi bagi kita. Kita percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan bagi kita. Mari kita satu hati, kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk persekutuan jemaat-Mu malam hari ini dari rumah kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami bersatu hati menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Kami percaya seperti kebenaran firman-Mu yang hari ini menegur kami, mengingatkan kami semua bahwa ketika kami saat ini mungkin ada dalam pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan nyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kami, dalam dunia ini, sehingga kehidupan kami menjadi kitab yang terbuka, menjadi kesaksian yang tertulis bagi banyak orang. Orang melihat Kristus dalam kami dan kami dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan, 317 kepala keluarga yang ada di dalam gereja-Mu GKO Bekasi 1, bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan YouTube ini malam hari ini. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan jemaat-Mu.
Engkau terus memberkati, Engkau terus pelihara kami. Apapun yang kami saat ini gumuli, khususnya saat ini kami sedang bergumul dengan virus corona ini Tuhan. Yang berdoa Bapa, Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan topang kami dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan semangat daripada Tuhan sendiri. Dan kami mampu pada waktunya untuk keluar dari persoalan ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, pemimpin kota ini. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka diberikan hikmat, dan dengan hikmat itu Tuhan, mereka dipimpin untuk bersama-sama dengan kami keluar dari persoalan ini pada waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Bapa, hamba berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini bergumul untuk perekonomian mereka, untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan makanan, kebutuhan pekerjaan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati setiap jemaat. Mereka berjuang terus akibat virus corona ini. Dalam nama Yesus, demi kemurahan Tuhan, Engkau hampiri jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan topangan bagi mereka, sehingga pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupan gereja-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap orang tua yang hari ini bergumul, bagaimana mereka akan berusaha untuk menyekolahkan, untuk melanjutkan pendidikan anak-anak putra-putri mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kami berdoa Tuhan, demi kemurahan-Mu Bapa, Engkau mari berkati setiap keluarga mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap keluarga Tuhan, sehingga mereka boleh dengan sukacita menyekolahkan anak-anak putra-putri mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit, siapapun dimanapun Tuhan, mari hampiri yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Kami percaya Engkau tahu. Dalam pergumulan mereka berseru bersama seisi rumah mereka. Hari ini dari tempat kami masing-masing, kami mohon kemurahan Tuhan, menyatakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami terus berdoa untuk gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan kami semua untuk melayani. Tuhan berkati kami dengan hikmat, dengan kuasa, dengan otoritas Allah. Kami terus melayani, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu GKO Bekasi 1. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini seruan doa, ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang kepadamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita setiap hari, sambil mengingat pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara jemaat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja, ataupun Bapak Ibu bisa datang ke gereja untuk memasukkan persembahan itu dalam kotak persembahan, kotak kaca yang ada di ruang konsistori gereja ataupun ruang sekretariat gereja, dan bisa ditaruh di dalam amplop bertuliskan nama kepala keluarga atau nomor induk jemaat, ataupun Bapak Ibu bisa menitipkan kepada majelis wilayah
Bilangan 1 wilayah 2 dan wilayah 3. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan sambil dengan sukacita kita memberikan persembahan untuk nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 441. Kidung Jemaat 441. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah sumber berkat, sumber kehidupan, malam hari ini kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sedikit apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa, berkati persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dan ajarkan kami terus untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Terimalah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus sumber berkat dan kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445. Kidung Jemaat nomor 445. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Harap akan Tuhan, hai jiwaku,
Bait yang kedua, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dunia ini, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat di hari ini, dan biarlah besok pagi kita kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.